Di sesi ini kita akan membahas sebuah tutorial dari contoh soal pabrik tekstil. Contoh soal sutra versus wool. Mari kita baca dulu untuk kondisi kasusnya ya. Ini ada sebuah pabrik tekstil yang memproduksi dua jenis kain. Oke, ada dua jenis kain. Kita punya keyword pertama yaitu dua jenis kain, yaitu kain sutra dan kain wool. Yang diproduksi apa? Kain sutra dan kain wool. Dan untuk memproduksi kain tersebut diperlukan, karena ada kata diperlukan, ini menjadi sebuah resources. Ada resources di sini. Resources berupa satu, benang sutra, benang wool, dan juga tenaga kerja. Nah, di paragraf berikutnya kalau kita baca, maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari. Ketika kita sudah melihat konsep soal seperti ini, maka kita sudah melihat adanya constraint di situ. Di mana untuk benang sutra 60 kg per hari. Ya anggap saja bahwa supplier atau tengkulak yang support bahan benang sutra ke kita sebagai pemilik pabrik tekstil, atau sehari kita hanya diberi sebanyak 60 kg. Untuk benang woolnya 30 kg per hari. Dan tenaga kerja di 40 jam per hari. Maka kalau kita buat analogi simpelnya adalah jika satu orang itu sehari 8 jam bekerja, maka kurang lebih ada sekitar 5 tenaga kerja yang bekerja dalam satu hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Oke. Yuk kita lihat ke tabel ini. Di situ ada jenis bahan baku dan tenaga kerja, kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja, maksimum penyediaan. Ini adalah data yang ada terhadap kemampuan setiap resources. Resources 1, bahan baku 1 adalah benang sutra. Resources kedua adalah benang wool, dan resources ketiga adalah tenaga kerja. Kita punya 3 bahan baku, atau kurang lebih ada 3 buah batasan atau constraint yang akan kita kelola di kondisi soal ini. Constraint 1 atau bahan baku 1 saya beri warna biru. Resources 2, batasan kedua kita beri warna ungu. Batasan ketiga kita beri warna orange. Mari kita lihat ke berikutnya. Nah, untuk bisa memproduksi satu roll kain sutra membutuhkan 2 kg benang sutra, 0 kg benang wool, dan 2 jam tenaga kerja. Begitu pula untuk bisa memproduksi satu roll kain wool dibutuhkan 3 kg benang sutra, 2 kg benang wool, dan 1 jam tenaga kerja untuk bisa memproduksi satu kain wool, dengan syarat maksimum penyediaan perharinya untuk benang sutra sehari hanya bisa disuplai sebanyak 60 kg. Untuk benang wool sehari hanya mampu 30 kg, dan tenaga kerja sehari hanya mampu sebanyak 40 jam. Nah, jika keuntungan kain sutra adalah 40 juta per rollnya, dan kain wool 30 juta per rollnya, jadi kita berbicara harga jual
ketika kain sutra satu roll ini kita jual harganya 40 juta, dan ketika satu roll kain wool ini kita jual harganya adalah 30 juta. Kita diminta untuk buatlah model matematikanya. B, tentukan mana variabel tujuan dan variabel kendala. C, berapakah jumlah kain sutra dan kain wool yang dapat diproduksi maksimal pada hari itu, karena kita berbicara pada satu hari. Dan berapa keuntungannya pada hari itu. Oke. Kita bisa mulai dari sini dulu. Ada 4 unsur utama pemrograman linear. Dalam pemrograman linear, kita akan mengenal dengan pendekatan grafik yang sekarang kita bahas. Kita akan mengenal dengan pendekatan simplex, pendekatan GeoGebra, Excel, MATLAB, dan banyak hal. Semua pendekatan ini tetap mengacu pada 4 unsur utama. 4 unsur utama ini harus kita lengkapi dulu, baru kita bisa mengerjakan pemrograman linear ini, walaupun dengan metode apapun. Oke, 4 unsur utama yang ada di pemrograman linear yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi constraint atau batasan, dan fungsi non-negatif. Kita mulai dulu dari variabel keputusan. Variabel keputusan ialah variabel di mana variabel tersebut adalah variabel penentu. Karena pertanyaannya adalah untuk menentukan berapa keuntungannya, maka fokus kita adalah kain sutra dan kain wool per rollnya. Kain sutra dan kain wool per rollnya. Satuannya roll, karena kita samakan ya. Di atas sudah menggunakan roll, maka kita di sini juga menggunakan roll. Jadi X itu adalah simbol yang kita pakai untuk mewakili kain sutra per rollnya, dan Y adalah simbol yang kita pakai untuk mewakili kain wool per rollnya. Di mana X harga jualnya adalah 40 juta per roll dan Y adalah 30 juta rollnya. Sehingga variabel keputusannya yang kita pilih adalah produksi kain sutra dan produksi kain wool. Berikutnya kita ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini apa? Fungsi tujuan adalah fungsi yang kita inginkan yang terdiri dari variabel yang kita putuskan. Karena pertanyaannya adalah berapa keuntungan maksimum yang bisa dicapai, berapa optimalisasi yang bisa dilakukan untuk mencapai keuntungan maksimum, maka bisa kita tuliskan berapapun X yang nanti diproduksi, dia akan dikalikan 40 juta, dan berapapun Y akan diproduksi nanti akan kita kalikan 30 juta. Dan nilai Z itu adalah nilai profitability maksimumnya. Nah, di pemrograman linear ini kita akan mencari X-nya berapa, Y-nya berapa yang paling optimal. Oke. Setelah fungsi tujuan sudah kita dapatkan, kita ke fungsi constraint atau fungsi batasan. Di fungsi constraint atau fungsi batasan, ini adalah fungsi di mana resources atau variabel-variabel tersebut itu dapat dibentuk dengan adanya sebuah kondisi keterbatasan. Maka kalau kita lihat di situ ada 3 batasan atau 3 constraint: batasan terhadap bahan baku benang sutra, batasan terhadap bahan baku benang wool, dan batasan terhadap tenaga kerja. Warna ini sudah sesuai dengan tabel yang kita buat di atas tadi. Oke. Jadi kalau kita lihat di situ, maka untuk benang sutra yang warnanya biru, constraint 1, 2 kg dikalikan dengan X, karena untuk bisa memproduksi kain sutra per rollnya membutuhkan 2 kg benang sutra, ditambah dengan 3 kg dikalikan dengan Y.
lebih kecil sama dengan 60. Sama untuk benang wool 0x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 30, dan begitu pula untuk tenaga kerja. Sehingga persamaan dari fungsi constraint yang ada di atas tadi sudah bisa kita tuliskan seperti ini. Berapapun produksi kain sutra nantinya, dia akan menghabiskan sebanyak 2 kg bahan baku benang sutra. Dan berapapun produksi kain wool, dia akan menghabiskan 3 kg bahan baku benang sutra. Sehingga persamaannya bisa kita tulis seperti berikut ini. Yang keempat adalah fungsi non negatif, fungsi yang menjelaskan bahwa variabel tersebut pilihannya adalah 0 atau lebih besar sama dengan 0. Pilihannya, sekali lagi saya ulang, pilihannya mungkin antara tidak memproduksi atau tidak ada, atau memproduksi jumlahnya berapa. Kita sudah tidak bisa memasukkan variabel itu dalam bentuk negatif, yang nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya pada ke diagram kartesian kita. Oke, kita sudah punya keempat unsur utama pembentuk pemrograman linear. Maka untuk sesi ini kan kita mempelajari pemrograman linear menggunakan grafik. Kita langsung masuk ke sini. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah menggambar diagram kartesiannya terlebih dahulu. Yang perlu kita lakukan adalah menggambar diagram kartesiannya terlebih dahulu. Untuk koordinat X itu adalah variabelnya. X ini adalah Y. Karena kita nanti akan mencari jawabannya pada titik-titik koordinat yang ada di gambar. Setelah kita sudah gambar diagram kartesiannya, tugas kita berikutnya adalah mentranslasikan persamaan-persamaan dari constraint yang ada, constraint 1, 2, dan 3, constraint biru, ungu, dan oranye ke dalam kartesian ini. Nah, di sebelahnya ini sudah saya lakukan. Kita mulai dari constraint 1, yaitu 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 60. Ini constraint untuk bahan baku benang sutra. Ilmu basic matematika untuk bisa mentranslasikan sebuah persamaan linear, maka kita bisa merubahnya dalam bentuk salah satu variabel kita nolkan agar kita dapat titik pertemuan intersection di antara dua titik yang nanti kita bisa tarik garis lurus. Lupa kok bisa begitu? Ya karena ini persamaan linear. Maka di persamaan pertama, constraint 1, x-nya kita buat sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 20. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk koordinat xy yaitu 0, 20. Untuk perlakuan y-nya juga sama. Y-nya kita buat 0, sehingga nanti kita akan dapat nilai x-nya, yaitu nilainya 30. Sehingga kita dapatkan koordinatnya adalah 30, 0 untuk y-nya sama dengan 0. Nah, di x sama dengan 0 itu saya kasih tanda A kecil. Saya kasih tanda, simbol A kecil, dan untuk y-nya 0 di constraint 1 saya kasih simbol B kecil. Nah, A kecil dan B kecil ini kita gambarkan ke kartesian tadi. Kalau A tadi adalah 0, 20, X 0, Y-nya 20, maka kita buat kira-kira di sini. Dan tadi Y-nya 0, nya adalah 30 atau 30, 0. Kita buat di sini. Ini adalah A kecil, lebih kecil. Nah, dari sini kita akan tarik garis lurus, di mana garis lurus ini memotong dari titik A dan titik B. Dan garis ini lurus karena dia linear. Di sebelah sudah saya gambarkan sesuai dengan warnanya. Maka untuk titik A kecil yaitu 0,20 dan titik B kecil
ada 30, 0, garis linearnya adalah yang berwarna biru. Untuk constraint kedua, kita perlakuannya sama. Namun pada constraint kedua, karena X-nya 0, maka kita tidak punya nilai X. Atau dalam matematika simpelnya sama dengan 2Y lebih kecil. Maka garis linearnya biasanya tidak miring, dia lurus sejajar dengan arah X-nya. Di constraint kedua yang warnanya ungu, sudah saya gambarkan seperti ini. Untuk constraint ketiga pun sama perlakuannya, kita dapat titik D kecil dan titik E kecil. Titik D ada di sini, titik E ada di sini, kita tarik garis lurus warnanya orange. Oke. Nah, dari ketiga titik constraint yang ada, kita akan melakukan arsiran terhadap area visible masing-masing constraint. Constraint 1 yang biru kita arsir, constraint 2 yang ungu kita arsir, constraint 3 yang orange kita pun arsir. Langkah selanjutnya adalah mencari area visible bersama atau visible region ya. Apa itu visible region bersamanya? Area di mana seluruh constraint yang ada berada di area yang sama. Kalau kita lihat di sini, yang areanya memiliki baik arsiran warna orange, biru, dan ungu adalah area yang berwarna pink. Yang saya kasih warna pink. Ini yang disebut dengan area visible. Nah, area visible ini maksudnya apa sih? Berapapun koordinat yang kita pilih selama berada di area ini, dengan batasan warna pink ini ya, berapapun koordinat yang Anda pilih di titik manapun yang Anda ambil ada di sini, koordinat itu pasti akan sesuai atau akan oke dengan ketiga constraint yang ada. Berapapun nilai XY yang ada di dalam area itu, kalau kita masukkan ke constraint 1, constraint 2, constraint 3 dengan syaratnya lebih kecil sama dengan, semua pasti oke. Lantas gimana Pak untuk bisa mencari jawaban terbaik optimalnya? Nah, di pemrograman linear dengan menggunakan grafik, meminta kita untuk menentukan koordinat titik ekstrim atau koordinat titik terluarnya. Koordinat titik terluarnya maka berada di perpotongan-perpotongan constraint terhadap sumbu XY-nya dan juga constraint lainnya. Kita ambil contoh titik A. Titik A ini berada di titik terluar dari visible area kita yang warnanya pink itu, di mana dia terbentuk dari perpotongan antara sumbu Y dengan garis constraint ungu 2. Titik B terbentuk dari perpotongan antara constraint 1 biru dengan constraint 2 ungu. Titik C terbentuk dari perpotongan constraint 1 dan constraint 3. Dan titik D terbentuk dari perpotongan antara sumbu X dengan constraint 3. Nah, koordinat-koordinat A, B, C, D ini kita perlu cari. Secara simpel kita sudah tahu koordinat untuk titik A dan titik E, di mana A adalah 0, 15 dan E adalah 20, 0. Maka tinggal mencari nilai titik B dan nilai titik C. Untuk bisa mencari nilai titik B dan titik C, maka kita perlu menggunakan rumus basic dalam matematika, yaitu apa itu? Substitusi. Kita akan membuat perpotongan untuk mencari salah satu variabel. Kita coba untuk section 1 di mana itu perpotongan antara constraint 1 dan constraint 2, yaitu titik B yang sedang kita cari. Untuk constraint 1 yang warnanya biru dan constraint 2 yang warnanya ungu, persamaannya ada di sebelah itu. 2x plus 3y sama dengan 60 dan 0x plus 2y sama dengan 30. Masing-masing kita kalikan 2 dan kita kalikan 3 untuk bisa mendapatkan nilai y yang sama, yaitu sama-sama di 6y nantinya. Maka 2 kali 2, 3 kali 2, 60 kali 2. Dapat 4x plus 6y sama dengan 120. 0 kali 3, 0. 2 kali 3, 6y, 30 kali 3, 90. 6y-nya sama kita coret, sehingga tersisa 4x. Dan x
sama dengan 30/4 atau 7,5. Maka untuk mencari nilai Y-nya, kita tinggal ambil satu persamaan yang ada, kita masukkan nilai X-nya, maka Y-nya kita dapat. Sehingga untuk titik B, koordinatnya adalah 7,5, 15. Untuk titik C, perlakuannya juga sama, yaitu section 1 dan section 3. Di mana kita dapatkan koordinatnya ada 15, 10. Dari situ, silakan Anda buat tabel untuk mempermudah perhitungan Anda. Di mana tabel itu berisi titik koordinat atau nama titik dari titik maksimum atau dari titik ekstrim di dalam visible region Anda, yaitu 0, O, A, B, C, dan D. Untuk A kita sudah tahu yaitu 0, 15. Dan untuk D kita pun juga sudah tahu yaitu 20, 0. Untuk B sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu 7,5, 15. Dan untuk C 15, 10. Dan untuk O, titik O yaitu di 0, 0. Nah, O, A, B, C, D ini adalah opsi dari solusi optimal yang kita sedang cari. Kita tinggal pilih mana dari opsi yang ada ini yang memberikan profitability paling maksimum terhadap fungsi tujuannya. Jadi simpelnya begini nih. Di titik O kita diberi saran untuk memproduksi 0 kain sutra roll, 0 roll kain wool. Di titik A kita diberi opsi atau diberi saran solusi untuk memproduksi 0 roll kain sutra dan 15 roll kain wool. Begitu terus untuk B, C, dan D. Untuk bisa mengetahui berapa profit maksimumnya, maka fungsi tujuannya yang kita bawa ke sini. Fungsi tujuannya adalah 40 juta X plus 30 juta. Dari fungsi tujuan yang ada, kita akan memasukkan variabel-variabel, nilai variabel-variabel yang ada ini untuk masing-masing titik perpotongan ekstrim ke dalam fungsi tujuan itu. Untuk 0 hasilnya 0, untuk A 450 juta, untuk titik B 750 juta, untuk titik C 900 juta, dan untuk titik D 800 juta. Hasilnya kita tulis di sampingnya. Maka kita bisa lihat titik C adalah titik dengan profitability paling maksimum yaitu 900 juta. Dari solusi pemrograman linear ini kita disarankan untuk memproduksi 15 roll kain sutra dan 10 roll kain wool. Nanti profitnya sebanyak 900 juta dengan pemanfaatan resources yang ada tadi dengan maksimum, optimal. Oke, dari tabel di atas itu adalah hasil perhitungan terhadap masing-masing potensi koordinat perpotongan ekstrim dari area visible yang warnanya pink. Dan disimpulkan bahwa koordinat C yaitu 15,10 adalah solusi yang paling optimum dari kondisi persoalan di atas. Dari koordinat C 15,10 tadi berarti memproduksi 15 roll kain sutra dan 10 roll kain wool. Dan didapatkan profit maksimum sebesar 900 juta. Nah, catatan yang perlu kita garis bawahi adalah pertama, penyelesaian ini hanya sebatas memberikan support dalam membuat keputusan jumlah produksi dari masing-masing kain sutra dan kain wool didasarkan pada constraint atau batasan resources yang ada dengan pendekatan manajemen science. Jadi kita di sini dibantu untuk bisa memutuskan lebih spesifik dan terukur secara matematis. Karena dengan kondisi seperti di atas, kita tidak bisa berasumsi dengan dasar insting untuk menentukan jumlah produksi masing-masing kain. Ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, Anda yang punya pabrik, Anda harus bikin berapa, kita oke, silakan gunakan asumsi dan insting Anda dan pengalaman Anda. Namun pendekatan matematis akan jauh lebih spesifik dan terukur di sini.
Catatan berikutnya, pemrograman linear metode grafik hanya mampu menyelesaikan 2 variabel saja. No more than that. Tidak bisa lebih. Maka yang bisa diselesaikan dengan grafik hanya kain wool dan kain sutra. Ketika pabrik Anda ingin membuat kain wool, kain sutra, dan kain kafan, grafik tidak bisa. Ketika kakek ingin memproduksi tebu, tembakau, dan juga ganja, itu pun juga kriminal. Jadi batasannya hanya di 2 variabel saja. Dibutuhkan pendekatan lain untuk bisa menyelesaikan 3 variabel atau lebih. Nah, terkait apakah kain itu terjual semua atau tidak, itu bukan hal yang kita bahas di Management Science. Kita berasumsi bahwa kain ini harus terjual semua, maka profitnya sebanyak itu. Oke, saya harap penjelasan ini bisa memberikan insight baru kepada Anda. Silakan dicoba untuk mengerjakan beberapa soal-soal atau tugas lainnya didasarkan pada tutorial ini. Terima kasih.